Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di program Jababeka Industrial Talk. Program acara ini akan membahas mengenai informasi dan update seputar dunia industri terkini. Bersama saya Vanesha, moderator online talk show saat ini. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik nih Bapak Ibu. Para peserta webinar dapat turut serta dalam acara hari ini dengan memberikan pertanyaan pada kolom question atau pada kolom komentar yang ada di layar webinar Anda. Webinar pada hari ini dengan tema aman dan nyaman di kawasan industri Jababeka. Dengan narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya, sudah hadir bersama dengan saya, Ajun Komisaris Besar Polisi, Rikson Poltak Mangasi Situmorang. Halo, selamat pagi Bapak. Horas. Horas. Oke, berikut kita ada juga Letnan Kolonel Kavaleri Tovan Trianggoro selaku Komandan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Selamat pagi Pak Dandim. Semangat ya Pak, sehat selalu. Baik, selanjutnya kita juga bersama dengan Jenderal Mayor TNI Purnawirawan Sumardi selaku Komisaris Utama PT Bima Adikarya Persada. Tapi mungkin Pak Sumardi ini ya, online ya, oke. Tentunya kita juga bersama dengan Bapak Rudi Subrata. Mungkin untuk para peserta webinar yang sudah sering mengikuti talk show ini, sudah sering sekali bertemu dan sudah tidak asing juga bertemu dengan Bapak Rudi. Oke, Pak Rudi Subrata selaku General Manager of Jababeka Industrial Sales and Marketing yang akan mendampingi bincang-bincang kita kali ini. Halo Pak Rudi, selamat pagi Bapak. Pagi Pak Kapolres, Pak Dani. Salam sehat selalu Pak. Baik, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam kawasan industri seperti kawasan industri Jababeka, PT Bima Adikarya Persada selaku BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan yang dipercaya oleh PT Jababeka Tbk sebagai pengamanan skala kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara selalu bersinergi dengan TNI dan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik serta memberikan keamanan dan kenyamanan di dalam kawasan industri Jababeka. Dengan harapan para pelaku industri bisa lebih fokus untuk menjalani perusahaannya sehingga semakin lebih berkembang. Selanjutnya ada Ajun Komisaris Besar Polisi Rikson Poltak Mangasi Situmorang selaku Wakapolres Metro Bekasi. Bapak, ini saya mau tanya-tanya dulu nih Pak. Nah Bapak, menurut Bapak bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman di kawasan ini seperti kawasan industri Jababeka dan upaya-upaya apa yang telah Bapak Kapolres lakukan selama ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vanessa, Pak Rudi dan Pak Dani. Pemirsa sekalian, sebelum kami jawab pertanyaan daripada host, mungkin kami akan paparkan terlebih dahulu mengenai situasi dan koordinasi keamanan di kawasan industri Jababeka yang kami sampaikan dalam paparan pada pagi hari ini. Pada wilayah Jababeka secara umum dengan jumlah kawasan hampir 5.500 hektar, betul ya Pak Rudi? Ya, hampir sekitar itu. Di Jababeka ini itu terdiri dari perumahan, pertokoan, industri, pusat
perbelanjaan, perusahaan, pendidikan dengan jumlah satpam yang dimiliki oleh Jababeka itu sekitar 5.000 dan ada 11 pintu. Sementara Jababeka ini melingkupi daripada 13 desa dan 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, lanjut. Untuk saat ini, ancaman-ancaman yang ada di kawasan industri yaitu mulai dari kejahatan yang konvensional berupa pencurian dan juga premanisme, ya. Ini baru ancaman saja, tapi saat ini belum terjadi. Kemudian untuk kejahatan transnasional, terorisme, narkoba, uang palsu, money laundering, dan juga untuk kejahatan terhadap orang asing, kontingensinya untuk usaha massal, penjarahan massal, konflik antar kelompok atau antar kampung, juga kejahatan lain ini yang kami sudah identifikasi dan sudah akan mengantisipasi dengan berbagai macam daripada upaya kepolisian bekerjasama dengan stakeholder TNI dan juga Pemda dan juga dengan Jababeka sendiri. Masuk ke situasi kawasan industri Jababeka yang sebelumnya kami sudah sampaikan di depan. Dalam hal ini adalah luasnya daripada kawasan industri Jababeka dan juga berbagai fasilitas yang ada di Jababeka. Ini yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Untuk saat ini, situasi yang ada bahwa di kepolisian sendiri sudah memiliki pospol dan juga untuk pos lantas. Ada 5 pos lantas dan 1 kantor Polres Metro Bekasi yang ada di kawasan Jababeka. Kami menilai ada nilai tersendiri bagi kawasan industri Jababeka yang kami lihat ini bisa menjadi faktor yang menguntungkan bagi kami dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, adanya Korem, kantor Polres, dan juga ada kantor Batalion D, Satbrimob di kawasan Jababeka. Kemudian untuk posisi daripada kantor Pemda dan juga Mako daripada Kodim tidak terjauh-jauh dari Jababeka. Kami melihat saat ini untuk hubungan dan kerjasama dengan masyarakat dari Jababeka sendiri sudah cukup baik. Kemudian dilakukannya hubungan industrial yang dengan berdasarkan Pancasila. Kemudian Jababeka sudah masuk dalam daftar Ofitnas. Kemudian di Jababeka juga situasi agak sudah kondusif juga, ya, di mana buruh juga mudah diajak dialog. Kemudian buruh bongkar muat, ada juga ojek tertata dan terbina dengan baik. Ormas, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di kawasan Jababeka sudah terjalin hubungan baik dengan TNI Polri dan juga dengan Jababeka. Kemudian adanya kebijakan pimpinan Polri dengan program kepolisian berseragam pada jam sibuk sudah sangat bagus sekali. Kemudian untuk OMSK di Indonesia itu di Jababeka rupanya termasuk yang tertinggi dan juga untuk OMK-nya itu nomor 3 tertinggi di Indonesia. Kemudian perusahaan melalui HRD berani bertindak tegas dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan. Kemudian sampai saat ini belum adanya gangguan atau penolakan terhadap tempat ibadah di kawasan maupun di perumahan yang berujung pada konflik. Kemudian adanya prioritas untuk lalu lintas di Jababeka dan adanya patroli gabungan yang tadi sudah disampaikan dalam video. Para pemirsa sekalian, dari data kami untuk kejahatan yang terjadi di kawasan industri Jababeka dari tahun 2018 tahun 2020 itu memang cenderung naik tapi tidak terlalu tinggi. Ini kami menilai bahwa untuk kawasan industri Jababeka masih dalam kategori kondusif atau aman. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan sosial yang timbul di kawasan industri. Para pemirsa sekalian, bahwa untuk kasus permasalahan sosial yang timbul ini memang sebenarnya adalah dampak atau dinamika yang terjadi dalam hubungan industrial antara perusahaan dengan buruh dan juga antara buruh perusahaan juga dengan aturan yang aturan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk dinamika ini memang ada yang positif dan negatif. Untuk yang negatif ini kami sudah melakukan langkah-langkah, ya, selalu berkoordinasi dengan perusahaan, ya, terkait dengan sistem kerja outsourcing, ya, dengan masalah PHK, ya, kemudian masalah penetapan UMSK dan juga union busting dan juga masalah pertanahan. Ini sudah kami identifikasi dan sampai saat ini masih terus kami monitor, dan apabila ada permasalahan itu kepolisian dilibatkan oleh pihak Disnaker maupun dari pihak perusahaan maupun daripada pihak buruh. Ini yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Sementara untuk positifnya, bahwa sekarang di setiap perusahaan itu, hampir setiap perusahaan di Jababeka itu memiliki serikat buruh. Ya, ini hal yang positif sekali.
Sementara untuk unjuk rasa ya maupun untuk masalah-masalah perburuan lainnya itu apabila buruh ingin melaksanakan unjuk rasa itu selalu memberitahukan kepada pihak kepolisian. Ini adalah hal yang positif. Untuk unjuk rasa dan juga mogok kerja ya yang kami himpun datanya itu kejadiannya adalah masalah solidaritas ya. Mungkin untuk perkiraan ancaman adalah solidaritas, kemudian ada ancaman sabotase, pemutar jalan. Dan sampai saat ini untuk permasalahan atau ancaman yang sudah kami perkirakan ini semua bisa diatasi. Termasuk yang terakhir kemarin pada saat unjuk rasa mengenai penolakan rencana undang-undang Omnibus Law, itu kami sudah bisa mengatasi permasalahan dan juga bisa mengakomodir daripada permintaan buruh ya untuk bisa menyampaikan pendapatnya itu kepada pemerintah, yaitu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, dan sudah disampaikan dan sudah diterima oleh pihak DPRD. Ada berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan. Inilah gambar-gambar, sekelumit gambar-gambar yang kami sampaikan. Ini masalah rencana koordinasi bencana sinergi Polres, Korem, Kodim ya dengan Jababeka. Ini kemudian juga hal-hal yang terkait dengan pandemi juga kami sudah melakukan koordinasi, dan memang pada intinya tidak bisa kita hanya melaksanakan untuk kegiatan terhadap ancaman-ancaman yang konvensional saja seperti pencurian atau mungkin kasus-kasus konvensional lainnya ya, street crime, copet atau dan jambretan lainnya, tapi kita juga harus bersinergi untuk masalah kontingensi seperti halnya terorisme dan juga pandemi seperti pandemi corona saat ini. Hanya gambaran saja, next. Untuk pencurian yang minimarket mungkin agak jarang di Jababeka ya, karena untuk kejadian ini masih kebanyakan ke daerah pemukiman. Hanya kasih gambaran saja untuk pencurian minimarket ya periode Januari dengan November 2020 ini kebanyakan sasaran kebetulan ini buruh ya. Ini kebetulan buruh. Ini dari 17 polsek itu ada kejadian 7 polsek. Sementara untuk di kawasan Jababeka yaitu di sektor sekarang 2 kasus itu sudah bisa ditangani. Kami menghimbau kepada pengelola minimarket yang ada di kawasan Jababeka dan kawasan industri lainnya agar untuk menempatkan petugas security ya, kalau misalkan 24 jam bukanya, tolong security-nya juga ditempatkan 24 jam. Juga untuk pengamanan seperti brankas dan lain-lainnya kiranya sudah bisa diantisipasi sejak dini. Dalam hal ini juga untuk kasus minimarket karena kasusnya terkait dengan masalah ekonomi ya, kiranya juga pengelolaan keuangan daripada brankas yang didapatkan pada hari itu kiranya malam hari sudah bisa diamankan oleh pimpinan lebih atas daripada minimarket tersebut. Jadi jangan disimpan di dalam minimarket. Untuk kejadian kejahatan paling banyak itu sekitar jam 1 sampai jam 5. Ini untuk antisipasi bagi buruh dan juga para pekerja di kawasan industri Jababeka. Ya, next. Ya, lanjut aja. Ya. Ini aja gambaran saja ya, kami memberikan memberikan atensi khusus terhadap pencurian di minimarket ya, kejadian minimarket karena meresahkan ya, walaupun tidak terlalu banyak tapi ini meresahkan sekali ya. Kalau kita lihat banyak pengelola minimarket itu memperkerjakan karyawan yang wanita, mungkin ini menjadikan atensi. Kemudian banyak yang 24 jam, sementara security-nya banyak yang tidak 24 jam. Kemudian banyak yang menempatkan kualitas gambar CCTV-nya yang kurang bagus ya, dengan hasil gambar buram, sehingga agak susah untuk mengidentifikasi orang yang keluar masuk daripada minimarket. Kemudian untuk penempatannya kadang-kadang kurang pas ya. Kadang-kadang suka secara teknis ya itu terhalang oleh benda-benda yang ada di depan kamera. Jadi ancaman-ancaman ini udah kami identifikasi. Yang pertama itu banyak toko yang bukanya itu pada pagi hari itu dibuka oleh 1 orang saja ya. Ini mungkin memberikan gambaran kepada para
pelaku bahwa ya kalau satu orang itu kalau dilawan 2 orang pasti kalah ya. Jadi ini sudah diidentifikasi sebenarnya sama para pelaku. Kemudian tukang parkir liarnya itu kebanyakan liar, artinya tidak dikenal oleh pengelola supermarket. Nah, kemudian ada beberapa aksi demo ya, beberapa pernah terjadi aksi demo karyawan toko. Nah, kemudian di kaca daripada masuk ruang minimarket ini banyak yang tidak dicantumkan peraturan masuk toko seperti larangan pakai helm atau larangan pakai kacamata hitam dan hal yang lainnya. Lanjut. Nah inilah Mbak bagaimana cara kita untuk memberikan next ya, berikan rasa aman, yaitu cara menanggulangi kejahatannya untuk kasus kejahatan terhadap minimarket, yaitu menggunakan strategi tutup jalan tikus ya, menggunakan tupjar namanya, penutupan jaringan. Yang sudah dilaksanakan adalah kami menerapkan personel-personel di strong point ya, dibikin titik sekat, kemudian mengotimasi penggunaan alat komunikasi, kemudian juga meminta Tipmas melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kepada pengelola supermarket, dan juga melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait untuk identifikasi. Salah satu identifikasi kami lakukan adalah bekerjasama dengan Dukcapil ya, karena untuk CCTV kalau sudah terekam wajah daripada pelaku itu kita bisa langsung koordinasi dengan Dukcapil untuk identifikasi wajah. Ya, ini contoh next. Contoh kejadian yang ada di Cikarang Selatan kami masukkan ke forum ini hanya memberikan gambaran saja ya. Ini pernah terjadi ya. Ini malah pelaku ini memakai senpi. Nah, kita nggak mengharapkan ini terjadi, tapi kalaupun terjadi kita harapkan ini segera bisa terungkap. Nah, bagaimana upaya-upaya Polres Metro Bekasi dalam mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtipmas di kawasan industri Jababeka? Yang pertama, next, kami melakukan patroli skala besar dengan menggelar sarana prasarana juga personil yang kita miliki. Yang kedua, melaksanakan pengaturan lalu lintas secara rutin jam 6 pagi sebelum karyawan masuk ke perusahaan. Itu personil Polri sudah ditempatkan di tempat-tempat yang kira-kira akan terjadi kemacetan. Kemudian kami sering melaksanakan pembinaan satpam di kawasan dan juga kami melaksanakan pemasangan spanduk gangguan Kamtipmas. Para pemirsa sekalian, perlu kami beritahu bahwa apabila tadi disampaikan oleh Pak Rudi tadi bahwa hampir 2 juta Pak ya, 2 juta karyawan termasuk buruh yang kerja di kawasan industri Jababeka, apabila dibandingkan dengan 5.000 satpam yang dimiliki oleh Jababeka, berarti rasionya sudah 1:400. Ini sudah merupakan rasio yang ideal dalam menjaga keamanan. Jadi ini kami akan memberikan apresiasi kepada Jababeka karena sudah bisa menempatkan keamanan sebagai prioritas dalam melaksanakan operasional perusahaan. Terima kasih Pak, atas support juga. Iya Pak, betul. Ini kami lihat datanya betul sekali Pak. Terima kasih Pak. Kemudian, nah ini gambar-gambar ya, secara real kami berikan gambar-gambar. Lanjut, ya ini yang malam hari kami laksanakan patroli blue light, ya patroli biru, ya. Jadi kami setelah patroli selalu menyalakan lampu patrolinya, ya, yang lampu rotatornya itu selalu kami nyalakan. Jadi tidak boleh ada kendaraan dinas yang berpatroli itu kalau jalan itu tidak menyalakan lampunya, selalu dinyalakan supaya masyarakat mengetahui keberadaan daripada kepolisian. Lanjut, nah ini adalah kegiatan kami secara real di lapangan, ya. Sampai saat ini yang kami lakukan adalah setiap personil yang melakukan kegiatan itu wajib memberikan koordinat dalam laporannya, ya. Lanjut. Nah inilah kegiatan pembinaan terhadap satpam, kami melakukan sambang, ya, dan juga melaksanakan sambangnya namanya sambang door to door, ya, door to door. Jadi kami yang menyambangi, bukannya satpam datang ke kantor kami, tapi kami yang mendatangi. Intinya pada kesempatan kali ini kami menyampaikan untuk kawasan industri Jababeka kami nilai sudah kondusif dan juga sudah melaksanakan tindakan antisipasi keamanan sejak dini. Demikian Bapak, demikian Bu Fira. Baik, terima kasih banyak Ya. Pak Wakapolres. Sangat informatif sekali paparan dari Pak
Ya, silakan. Pak, kalau ada masa dari pengepul limbah itu ada undang-undangnya nggak sih Pak? Jadi, ya. Saya kan sebagai marketing juga Hmm. kan, nah di sini saya banyak sekali dapat konten dari klien-klien saya, teman-teman saya yang kerja BPK. Nah itu sendiri ada nggak sih Pak undang-undangnya? Sebenarnya untuk masalah limbah itu sudah masuk ke dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ya. Kalau kami pernah pengalaman untuk bukan pengalaman, mungkin bincang-bincang dengan Pemda, dengan orang Pemda. Ya, setiap usaha itu kalau dia mengeluarkan limbah, ya, baik dalam kelasnya mungkin limbah yang belum berbahaya sampai yang berbahaya tingkatannya, itu sudah harus bisa menyiapkan tempat untuk pengolahan limbahnya, atau mungkin bisa diberikan kepada pihak lain yang berkompeten. Ya. Kalau tidak bisa dikelola, ya, itu kan sudah ada pihak-pihak ketiga yang sudah siap untuk mengelola, ya. Nah, tapi kalau dia tidak mengelola, itu sudah jelas ada aturannya yang akan ditindak tegas, karena intinya tidak boleh namanya usaha apapun itu mengganggu lingkungan hidup. Ya berarti ada undang-undangnya. Betul sekali, ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi proposal yang mengatasnamakan warga, ormas dan juga Karang Taruna ini sering sekali Pak. Jadi bagaimana peranan Pak Wakapolres nih untuk ormas-ormas yang menawarkan proposal, bahkan ada juga ormas-ormas tersebut yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Yeah. Seperti itu Pak. Jadi kan contohnya mungkin security-nya hanya penjagaan satu anggota. Nah dia menerobos masuk, ya itu gimana Pak? Intinya kalau dalam undang-undang KUHP Mbak, ya, kalau setiap masuk ke dalam pekarangan orang itu harus izin, ya. Kalau di situ satpamnya diberikan kewenangan atau kuasa untuk menjaga pintu atau mengatur siapa yang keluar masuk, berarti yang masuk ke pintu pagar itu harus izin. Tapi kalau dia menerobos masuk tanpa masuk, itu jelas sudah bisa dilaporkan. Dan kemudian untuk masalah proposal, mungkin intinya memang untuk segala kegiatan itu memang butuh dana Mbak, ya. Ya, segala kegiatan apapun itu butuh dana. Tapi lihat dulu kalau dia mengajukan proposalnya secara tertulis, kemudian disampaikan lewat melalui bagian umumnya daripada perusahaan, kemudian dibaca oleh pimpinan, turun ke bawah dapat disposisi atau arahan, itu kan caranya bagus, ya, itu sesuai dengan aturan perusahaan. Tapi kalau caranya kemudian dia memaksakan hari ini juga harus ada jawaban, kemudian dia potong kompas, mungkin nggak lewat pimpinan, mungkin dia langsung ke bagian yang berkompeten, ya itu jelas udah masuk ke, ya, semacam sudah mengganggu juga, gangguan Kamtipmas juga sebenarnya. Dan kita nggak mengharapkan hal demikian. Yang kita mau adalah amannya itu bukan hanya aman misalnya di jalan raya bisa lewat, tapi karyawan dan orang yang bekerja di perusahaan juga harus aman juga. Aman dan nyaman Iya. juga ya Pak, ya. Nah, jadi kita harapkan kiranya ada ormas, ada pihak apapun yang mau mengajukan proposal, ya, tinggalkan saja di pos satpam, nanti pos satpam nanti sampaikan ke kantor di dalam, sampaikan pimpinan, nanti pimpinan akan menjawab. Iya. Demikian. Berarti untuk tenas-tenas yang di Jabodetabek bisa untuk menolak proposal tersebut, ya Pak? Itu sesuai dengan kebijakan daripada perusahaan Mbak, ya. Masing-masing Ya, 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 Pak, ya. betul. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak sama-sama. Kapolres. Selanjutnya ada Letnan Kolonel Kapolri Taufan Gianggoro selaku Komandan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Nah, Pak Dadin, halo Ya. Pak. Halo Mbak Nesa. Bapak langsung aja nih Pak. Ya. Bagaimana Kodim 0509 Bekasi dalam membantu pihak kepolisian untuk menciptakan kawasan industri yang Baik. aman dan juga nyaman? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nesa, Pak Rudi, Ya, Pak Pak. Kapolres yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi pemahaman kami Mbak bahwa untuk bisa menciptakan keamanan dan ketertiban itu tidak hanya tadi yang sudah dilaksanakan oleh kita bersama, baik dari perusahaan, TNI, Polri, melaksanakan patroli dan lain sebagainya. Tetapi juga harus dibangun bagaimana menciptakan kawasan yang aman di sekitar atau wilayah kawasan itu sendiri. Mungkin saya hanya ingin memberikan gambaran, bagaimana situasi sih sebenarnya di Kabupaten Bekasi sendiri gitu. Mungkin bisa Mbak paparannya ya, nanti sekilas saja. Sehingga memang saya berpikir apa yang terjadi di kawasan maupun provinsi maupun Indonesia secara makro itu juga mempengaruhi apa yang terjadi di kawasan. Lanjut Pak.
Nah ini saya hanya menggambarkan bahwa dunia ini berkembang begitu pesat gitu ya. Lanjut. Nah ini ada muncul beberapa fenomena Mbak. Salah satunya nih era post-truth, bahwa kebenaran itu bukan lagi menjadi sumber informasi, tetapi keyakinan aja. Kalau dia udah yakin bahwa itu benar, itu gak ada urusan itu. Pokoknya harus diikuti. Nah ini juga mengganggu terhadap keamanan nasional yang sudah kita bangun. Lanjut Mbak. Nah akhirnya ini jadilah provokasi, ya kan, media sosial kita bagaimana melihat koin Frita itu bisa menjadi bumi, bagaimana hancuran Mesir hanya melalui Facebook dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi pertimbangan kami kalau yang terjadi di masyarakat luas itu juga bisa berpengaruh terhadap yang di dalam. Lanjut Pak. Nah ini Mbak, yang kemarin mungkin rame di sekitar DKI gitu kan, bagaimana fenomena populisme yang berkembang di Indonesia gitu. Ini juga sebenarnya berangkat dari beberapa negara. Kita lihat Amerika tuh, Trump itu populisme dia, bagaimana make America great again kan. Akhirnya terjadilah beberapa rasisme di sana gitu. Nah ini di Indonesia populisme ini digunakan politik identitas Mbak gitu. Nah pada saat itu terjadi, akhirnya muncullah ya kan tokoh yang menyatakan bahwa mau kita buat seperti Prancis nih, bagaimana penggalan dan sebagainya. Nah ini Kodam Jaya menurunkan, termasuk kita dapat bantuan dari Polri dan sebagainya. Jangan sampai terjadi gitu kan. Dan kebetulan di Kabupaten Bekasi nggak terlalu banyak nih, Mas Rudi, Vanessa gitu ya. Dan kita lihat fenomena ini juga tidak berkembang dengan pesat di Bekasi, apalagi di kawasan Jababeka yang sedikit sekali apabila kita lihat populasi masyarakat yang tinggal. Lanjut. Nah ini juga ternyata generasi kita ini, generasi milenial tuh hanya membutuhkan 12 detik ini dari penelitian. Maksudnya hanya membutuhkan 12 detik mereka nyaman nggak dengan informasi yang kita berikan. Kalau nggak diyakin sama dia, senang sama dia, next gitu. Bahkan generasi Z itu hanya membutuhkan 8 detik. Nah ini yang sedang kita sampaikan ke masyarakat, bagaimana membuat slogan-slogan itu 8 detik pertama itu jatuh cinta gitu. Karena kalau lewat dari itu mereka, wah ini nggak menarik, padahal pesan yang mau kita sampaikan itu di tengah gitu kan, itu bahaya gitu. Lanjut. Ayo lanjut. Nih. Lanjut. Nah ini mungkin sedikit saja hanya menggambarkan bahwa di Kabupaten Bekasi ini hanya 1,7% Pak tingkat mortalitas atau meninggalnya ya. Apabila kita bandingkan Indonesia itu 3, sekian persen. Jadi untuk di Kabupaten Bekasi sendiri sebenarnya itu jauh di bawah dunia maupun Indonesia gitu. Lanjut. Nah ini hanya gambaran saja, lanjut. Nah ternyata Mas Rudi, Vanessa, Iya Pak. Sejak dinyatakan 11 Maret oleh WHO gitu, bahwa COVID-19 itu menjadi pandemi. Terima kasih Mbak. Jadi pandemi. Kenapa menjadi pandemi? Karena penyakit-penyakit yang lain, ini contohnya kita bandingkan dengan SARS ya, itu 10% tingkat kematiannya. Dalam artian 100 orang yang kena, 10 orang yang meninggal. Kemudian kalau kita MERS itu 43%, dari 100 orang yang kena 43 yang meninggal. Nah COVID ini cuma 3% aja gitu kan. Tetapi 3%-nya ini penyebarannya cukup kuat. Jadi kalau misalnya 267 juta warga Indonesia, 3% saja itu udah 8 juta. Dalam artian bahwa apa yang kita lakukan saat ini memang kalau COVID ini selesai, sebenarnya apa yang dilakukan hal-hal yang lain termasuk bisnis juga akan berjalan dengan baik. Nah, sangat disayangkannya memang 72% kasus di Jawa Barat itu berasal dari Bogor, Depok, dan Bekasi. Nah, makanya kami beserta Polres dan Pemda memang intens sekali nih untuk bagaimana upaya COVID-19 ini di Kabupaten Bekasi selesai. Dan bahkan kemarin, ini bagi tenan mungkin sebagai informasi saja, bahwa kita disiapkan swab massal gitu kan.
Itu minggu depan akan kita mulai gitu. Dan itu gratis. Gratis ini. Kita siapkan 5.000 swab tes itu per hari. Dan itu gratis karena permasalahan atau persoalan, salah satu persoalan yang dihadapi berkaitan dengan tes yaitu biaya yang cukup mahal. Nah, ini gratis. Tinggal dari tenan ya nanti, karena ini sudah kebijakan dari provinsi bahwa akan dites untuk sementara, nanti mungkin di kawasan lain bukan di Jababeka gitu ya. Nah, itu sebagai contoh, nanti perusahaan hanya menyiapkan orangnya saja yang mau dites siapa. Nah, kemudian ini juga tadi pagi saya sudah ditelepon untuk menyiapkan hotel. Jadi setelah dites positif, maka itu nanti langsung dimasukkan ke hotel. Betul. Dan itu disiapkan semua oleh pemerintah gitu. Jadi tidak dibebankan kepada perusahaan. Karena saat ini penanganan COVID itu 695 triliun, Pak. Itu sudah dana anggaran pemerintah yang difokuskan untuk penanganan COVID. Padahal untuk memindahkan ibu kota saja itu 350 triliun gitu kan. Ini anggarannya cukup besar bagi kita untuk penanganan COVID. Lanjut. Ini banyak PHK juga tadi sudah disampaikan oleh Kapolres, ada persoalan-persoalan lain. Lanjut. Lanjut. Ini teroris memang dulu berkembang 2016 itu cukup ramai karena ISIS di Mosul itu hancur kan, kemudian mereka lari, namanya Foreign Terrorist Fighter. Jadi orang Indonesia itu yang dulu digabung ISIS kembali. Tetapi tahun ini termasuk tahun 2019 ini sangat sedikit sekali nih, rupanya udah nggak seksi lagi terorisme. Di Kabupaten Bekasi sendiri tahun 2020 hanya ada 1 kasus saja di Babelan. Sehingga secara umum berkaitan dengan terorisme ini juga di kawasan Jababeka cukup aman. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Lanjut, Pak. Jadi saya hanya mau menggambarkan bagaimana sih situasi secara umum. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini indeks kerentanan negara di dunia. Ternyata Indonesia itu masuk sudah elevated warning karena persoalan-persoalan tadi yang sudah saya sampaikan. 70,4%. Nah, yang merah-merah itu sudah yang bahaya, Mbak. Suriah, Afghanistan, Libya, Somalia. Lanjut. Nah, kita lihat. Ini Afghanistan nih, dulu bagus. Nah, sekarang seperti itu, yang kanan. Ini Suriah, Aleppo, posisi yang sama. Lanjut. Oh, belum, biarin aja. Nah, ini Irak. Next slide. Next slide. Nah, nyata tadi dari saya gambarkan bagaimana konflik itu terjadi. Ternyata pada saat itu konflik kita biarkan di sekeliling itu, kalau kita tidak antisipasi maka semua nggak ada yang jalan itu, bisnis nggak ada yang jalan. Makanya saya sangat senang ada forum ini gitu ya, bagaimana kita berkoordinasi. Ternyata tanpa ada koordinasi yang bagus, tanpa ada sinergi yang bagus antara kita bersama, maka sulit itu tadi keamanan dan ketenangan bisa kita dapat. Oleh karena itu ini memang memerlukan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat untuk upaya pencegahan. Apa aja nih? Ternyata sebelumnya, Pak. Nah, ini sebenarnya saya
selama ini sinergi itu selalu dikaitkan dengan TNI, Polri memang gitu kan, karena memang kita dua institusi aparat yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Tapi sebenarnya ini banyak sektor, Mas Rudi, Mbak Nisa, bahwa ABGS ini akademisi, kemudian bisnis, government, dan society. Ini menurut saya 4 ini seharusnya bisa bekerja sama dengan baik. Nah, selama ini kita sudah membangun bagaimana sinergi antar government dalam Forkompinda gitu kan. Ada Polres, ada TNI, kemudian Pemda, termasuk Kejari dan pengadilan, termasuk anggota ketua DPR itu menjadi Forkompinda. Nah, society ini tadi yang saya bangun, bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh TNI termasuk Polri, bagaimana membangun masyarakat ini kondisinya aman. Karena kalau tadi sampaikan, kalau kondisi masyarakat di sekitar kawasan juga tidak aman, maka sulit juga kita menjaga situasi kondisi di kawasan. Ini yang kita lakukan. Nah, termasuk dengan bisnis gitu. Nah, ini yang kita laksanakan. Memang Jawa BK ini sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan bagus. Sinergi yang kita lakukan. Nah, saya mudah-mudahan sinergi antar 4 lembaga ini juga bisa berjalan secara terus-menerus ini. Lanjut. Nah, ini saya sudah sampaikan ke beberapa stakeholder yang ada, bahwa kalau kita nggak berintegrasi, nah tadi sebelum ini ya saya sampaikan, sampai dengan begini Mbak Nesa, saya dengan Kapolres itu bikin salah satu cepat lapor gitu ya, jadi masyarakat bisa, jadi kalau bisa kita ke www.tnipolrisinergi.com tnipolrisinergi.com. Nah, itu masyarakat, tenant segala macam bisa memanfaatkan itu. Itu ada tombol, tinggal klik, itu sudah otomatis ya, posisinya di mana, laporan isi beritanya apa, itu langsung masuk ke emailnya saya dan Kapolres otomatis gitu. Misalnya ada kejadian gitu kan di perusahaan mana, tinggal laporkan saja. Jadi tinggal klik tombol di situ, laporkan bahwa di sana itu ada misalnya Pak ada begini-begini gitu ya, ada masyarakat, ada kerusuhan dan lain sebagainya, itu secara otomatis langsung ke email saya dan Kapolres. Nah, ini kita sudah membuat ini ditujukan khusus untuk ke masyarakat untuk bisa melaporkan situasi dan kondisi di lingkungan, karena terus terang saja kalau hanya mengandalkan TNI Polri ya susah, kawasan juga cukup luas, personil juga terbatas, sehingga tadi mudah-mudahan peran dari masyarakat termasuk bisnis dalam hal ini tenan juga bisa membantu kita untuk menjaga situasi di kawasan. Lanjut. Demikian Mbak Nesa dan Mas Rudi, menurut kami tadi kami sampaikan bahwa yang sudah kita lakukan selama ini sudah sangat-sangat bagus untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Tetapi yang sangat penting tadi bahwa sinergi antar 4 komponen bangsa tadi dalam menjaga tidak hanya di kawasan tapi di lingkungan di sekitar kawasan itu menjadi penunjang keamanan di kawasan khususnya Jababeka. Terima kasih. Baik, sangat menarik sekali tadi, informatif sekali juga dari Bapak. Yang dimana tadi Pak www.tnipolrisinergi.com. Bapak Ibu bisa langsung lapor, langsung masuk ke Pak Kapolres dan juga Bapak Dandim ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Rudi Subrata selaku GM of Jababeka Industrial Sales and Marketing untuk memberikan beberapa pertanyaan perihal keamanan di kawasan. Mungkin tidak sedikit juga ya Pak, perusahaan-perusahaan yang ada juga yang kurang merasa aman dan nyaman seperti itu. Baik, dipersilahkan Pak Rudi. Terima kasih, selamat pagi Bapak-Bapak semua, selamat pagi Pak Kapolres, Pak Dandim. Selamat pagi Pak. Ini memang momen yang luar biasa sekali ya, sebenarnya kita bisa semua bersinergi Pak, karena seperti tadi disampaikan Pak, ada ABGS itu sebelumnya ABG Pak. ABG betul. Sebelumnya ABG doang, ya. akademisi, bisnismen sama government, tapi ditambah society itu bagus juga nih Pak. Nah jadi awalnya kita ada ide begini Pak, itu sebenarnya keinginan beberapa bisnismen lah Pak. Jadi kalau dibalikkan ke awalnya, kenapa tercipta namanya kawasan industri Pak? Kawasan industri ini sebenarnya berkumpulnya bisnismen industri itu Pak, itu satu kompleks Pak.
mereka ingin masuk ke sini itu karena ingin merasakan aman dan nyaman itu Pak. Jadi akan berbeda antara orang yang berinvestasi bisnismen di luar kawasan dan di dalam kawasan. Jadi akhirnya apa? Mereka berpikir, oh kalau saya masuk kawasan industri berarti bukan keamanan doang Pak, masalah infrastrukturnya, keamanan, semua tuh udah komplit Pak. Jadi tanda kutip mereka tuh tinggal datang ke sini melaksanakan tugas dia berbisnis Pak, udah selesai. Nah makanya mereka itu kita bisa sampai 2000 tenant itu Pak selama 30 tahun karena mereka yakin dengan JBK Pak. Nah ini yang mungkin kita akan terus pertahankan bersama-sama Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kan JBK ini berkembang Pak, berkembang terus. Ini mungkin saya juga sampaikan, kita mungkin juga mau launching lagi area baru lagi Pak, namanya JBK 9. Itu kurang lebih 400 hektar. Nah itu akan berbeda target-targetnya Pak. Jadi kalau sekarang kita nih sebelumnya kita jualan lahan doang atau pabrik gitu Pak ya. Karena pandemi ini kan semuanya berubah Pak. Karena pandemi ini merubah tatanan hidup seluruh dunia nih Pak. Nah termasuk kami di industrinya. Nah jadi yang sebelumnya cuma untuk jualan lahan, pabrik kosong atau apa, nanti nextnya akan berubah. Sepadan dengan yang Pak Wakapolres Pak Dhani sampaikan tadi, masuk ke era milenium Pak, milenial, era industri 4.0 Pak. Jadi kalau saya bisa sedikit sharing, industri 4.0 itu awalnya industri first zero, second zero, third zero. Dari mulai tenaga manusia biasa sampai sekarang itu semuanya pakai robotik, artificial intelligence Pak, namanya robotik, Internet of Things kan Pak. Nah ini nanti Pak, kita kawasan industri JBK ini akan arah ke sana. Nah ini dengan adanya pandemi ini dipercepat Pak, itu semua proses itu 6 tahun Pak. Jadi saya sering bicara sama bisnis-bisnis ini, oh gara-gara pandemi ini, yang dulu kita nggak pernah pakai Zoom Pak, kita langsung seminar, sekarang semuanya pakai Zoom, gitu Pak. Terus di Zoom itu kita yang dari generasi kolonial belajar bagaimana presentasi Pak. Kan dulu nggak pernah kepikiran ya, kita pakai Zoom buat presentasi Pak. Ya. Yang ketiga di Zoom itu kita bisa chit-chat Pak, ternyata, ya kan? Nah ini yang tatanan yang berubah sama sekali. Nah di JBK itu kita lagi mau capture market itu di next area kita, gitu Pak. Nah, jadi kami itu semua mengharapkan waktu nanti kita berjalan bersama-sama ke arah sana, semua supporting timnya itu udah siap. Saya mohon bantuannya Pak. Jadi apa namanya ya? Karena ini kan kita akan pasarkan juga ke negara-negara lain Pak, negara-negara di luar Indonesia. Pasti mereka akan berpikir, wah kalau saya invest di Indonesia pasti mesti aman, nyaman, infranya semua siap, fasilitasnya semua siap. Dimana kita juga bersaing dengan negara-negara ASEAN, juga negara yang lebih gede lagi Pak. Nah, mungkin Bapak-Bapak juga paham bagaimana kita sekarang harus bersaing dengan namanya Vietnam, Thailand, ya Pak ya, yang dari segi perizinan segala macam itu sangat mudah. Nah, kami ini kan masuk ke dalam satu asosiasi namanya Himpunan Kawasan Industri Pak. Nah, di sana kita juga berjuang agar kita punya perizinan semua tuh bisa lebih baik. Nah, terima kasih juga nih sekarang ada Omnibus Law, ya Pak. Mudah-mudahan semua pihak tuh saling diuntungkan deh, mendapat benefitnya, ya kan. Jadi memang ada satu keinginan dari kami itu di tenan-tenan itu untuk paling penting aman dan nyaman Pak. Jadi seperti yang tadi Mbak Felicia sampaikan mengenai isu-isu mengenai LSM, ya Pak ya, premanisme apapun juga itu kan mudah-mudahan Pak pelan-pelan kita bisa sama-sama saling support supaya nggak ini Pak ya hilang lah, mereka mungkin beralih ke yang bisnis yang lain. Karena pengalaman kami itu kalau kita lagi bawa investor di luar ada gitu kan ya stay itu image-nya beda Pak gitu. Jadi ini yang banyak disampaikan oleh mereka, termasuk nanti setelah mereka beroperasi ya, Mbak Felicia, pabriknya beroperasi ya, di pabrik sampaikan
masalah limbah, apa segala macam. Nah ini mudah-mudahan nanti di nextnya nanti kita punya sama-sama visi misi kita Pak, kita bisa meminimalisir ya isu-isu ini sehingga JBK ini sebagai leader Pak, kan kita sudah 30 tahun di mendevelop kawasan industri ini kan, sayang sekali gitu loh sampai ini ya apa namanya ada hal-hal masih seperti ini gitu loh Pak, ya kan kita akan jadi contoh bagaimana mendevelop sebuah kawasan industri yang integrated Pak, yang apa namanya komplit gitu Pak. Nah ini yang saya mau sedikit sharing. Jadi kan juga sebelum saya kesini saya share Pak, kita punya e-flyernya ke teman-teman lah, business leader semua, CEO. Wah mereka support Pak, mereka happy kita bikin forum seperti ini gitu loh. Karena mereka mungkin ingin lebih dengar, mungkin setelah mereka dengar mereka respon lebih bagus lagi. Ada program-program ini dari Pak Wakapolres sama Pak Dandim Pak. Apa namanya, mereka tuh merasa aman, nyaman Pak. Kan secara apa namanya Pak ya, maaf ya, positioning kan udah ada Pak Polres sama Pak Polres gitu loh Pak. Nah mereka orang asing lihat, wah aman pasti. Nah itu loh Pak, masih koordinasi mereka tuh begitu, kita ajak survei, wah ada Pak Polres, ada Pak Polres, aman pasti. Nah itu jadi waktu first impression tuh orang kalau mau kenalan kan first impression paling penting Pak. Nah itu udah ada gitu loh. 8 detik. 8 detik. 8 detik. 8 detik ya Pak Dandim itu. 8 detik. Penentuan. Itu first impression ganti. Nah itu betul Pak, jadi kalau kita bicara sama sekarang kan masuk ke namanya digital marketing Pak. Benar yang seperti Pak Dani sampaikan, generasi milenial itu ngelihat kita punya smartphone, iklan 8 detik sampai 11-12 detik ada di Pak ya. Kalau itunya nggak interesting dan menarik, skip. Wah itu sekarang luar biasa sekali Pak. Jadi generasi sekarang ini sudah masuk ke suatu generasi yang serba instan. Beda Pak untuk kita generasi kolonial Pak. Jadi saya sering kasih ilustrasi ini Pak. Dulu kita kalau ada ayam goreng ini di meja, bikinnya gimana nih? Ayamnya dari mana? Waktu digoreng diapain gitu Pak? Kalau generasi milenial nggak mau tahu Pak. Ini ayam goreng saya makan enak nggak gitu? Nah ini contoh simpelnya gitu Pak. Jadi waktu mereka melihat kita punya program-program itu, maksud saya Pak, di online, kalau mereka nggak menarik langsung mereka skip. Sangat kejam Pak. Ini sangat kejam itu di hal ini. Jadi kita semua tuh dalam pandemik ini dituntut sangat-sangat kreativitas Pak. Berkreativitas luar biasa. Karena begitu kita nggak bisa lebih dari yang lain nih Pak, udah lewat. Jadi ini yang terjadi juga di dunia industri Pak. Saya pernah mapping 3 golongan Pak yang terjadi karena pandemik ini. Yang pertama line of business yang benar-benar terpukul Pak dengan adanya pandemik ini. Itu istilahnya postpone. Yang kedua yang mau bertransformasi, beradaptasi. Misalnya gini Pak. Jadi saya ada contoh yang dulu punya pabrik plastik, terus dia bikin face shield. Terus ada yang bikin spare part otomotif, dia bikin ventilator Pak. Nah ini berkreasi mereka luar biasa sekali supaya survive. Nah survive-nya itu ada simbiosis mutualisme antara pengusaha sama karyawan Pak. Ini mesti sepakat dulu, karena apapun yang terjadi kalau sampai bisnis ini tutup Pak, yang rugi itu semuanya. Nah mereka sadar nih, ini yang saya sangat apresiasi Pak mereka ini. Yang ketiga itu line of business yang sama sekali nggak terpengaruh sama pandemi, bahkan dia naik omsetnya. Misalnya farmasi, ya nggak Pak? Food and beverage, consumer goods. Nah jadi ini yang merubah Pak. Di luar 3 ini ada line bisnis yang baru-baru yang nongol Pak, yang dulu nggak pernah dibayangkan Pak. Saya punya satu customer yang produksi sikat higienis Pak. Oh. Mana ada yang mau beli dulu waktu sebelum pandemik sikat higienis? Boro-boro Pak dilihat nggak mungkin. Sekarang Pak itu sampai dia inden. ini yang menarik ya. Jadi banyak perubahan Pak. Nah termasuk kayak misalnya kita lihat dunia otomotif ya Pak, dunia heavy equipment.
sebelum pandemi kan luar biasa sekali Pak. Tahun ini kan begitu pandemi semuanya drop. Nah jadi saya sharing ini Pak, maksudnya supaya benar-benar ini merubah semuanya Pak. Pandemi ini benar-benar merubah semuanya total. Jadi di dunia kita di industri itu 180 derajat semua berubah. Dari mulai caranya berbisnis, produksinya semua berubah. Nah nanti kan kalau saya sharing juga Pak, begitu kita masuk industri 4.0 Pak, itu akan ada pengurangan-pengurangan kan Pak. Kenapa? Semua memakai robotik, ya kan? Karena lebih efisien segala macam. Nah, itu yang mungkin nanti kita bisa sama-sama bersinergi Pak, mempersiapkan. Karena suka nggak suka, mau nggak mau Pak, at the end-nya kita harus bersaing dengan negara tetangga. Ya nggak Pak? Kelebihan kita apa Pak? Kelebihan kita bisa punya 250 juta penduduk kan Pak. Ini market yang luar biasa Pak. Jadi tapi yang luar biasa ini harus diimbangi dengan supportingnya. Jadi misalnya untuk industri ini masuk ke industri 4.0, nanti Pak yang manpower ini kalau perusahaan besar itu akan men-training mereka menjadi UKM supporting ke perusahaan besar Pak. UKM ini menguasai 90% lebih Pak pasar di Indonesia sebenarnya. Makanya JABK tuh in produk yang kecil-kecil Pak, yang namanya supporting industrial building, BISPAK, itu buat supporting UKM Pak. Nah, UKM ini waktu masuk ke kawasan industri, image-nya mahal. Sebenarnya enggak, makanya kita kasih pengertian ke mereka, UMKM ini waktu masuk ke kawasan industri, namanya itu langsung worldwide Pak, langsung internasional kan, go internasional. Kenapa? Selevel JABK Pak, begitu masuk ke direktori kita, wah seluruh dunia udah ngeliat. Dan ini yang mereka rasakan, jadi cost-nya itu tercover waktu mereka sudah join. Nah ini yang kita kasih pengertian ke mereka semua. Kan beda Pak, pabrik PT ABC di jalan ini, beda dengan PT ABC di kawasan ini di JABK, beda image Pak. Nah ini yang kita sering kasih sosialisasi Pak. Nah program ini Pak, kita bikinnya tuh waktu awal pandemi, di awal Maret 2020. Begitu pandemi kita tuh bingung Pak, nggak bisa pameran, nggak bisa apa-apa kan Pak, itu diem aja gitu. Jadi kita langsung antisipasi memanfaatkan teknologi ini, kita undang Pak customer kita ganti-gantian. Jadi ada efek psikologisnya, CEO ini waktu sebelum pandemi kan sangat sibuk sekali Pak. Pandemi mesti work from home kan, diem aja di rumah, atau 24 jam 7 hari seminggu, diem aja. Jadi stres juga. Nah, kita punya ide bikin ini, mereka langsung menyalurkan Pak. Jadi mereka bisa berkomunikasi tetap dengan semua teman-teman atau industri-industri itu lewat digital, online Pak. Jadi cicatnya ini rame nih ya? Rame Pak, harusnya rame nih. Karena kita sudah seminggu 2 kali Pak, dari awal Maret. Nah ini penyampaian informasi lewat teknologi seperti ini gitu. Ya kan Pak, ini seperti sekarang ini, saya yakin Pak, kan kita nanti terekam, nanti kita upload Pak ke YouTube channel kita di JABK Industrial Estate. Nah itu langsung, ya bapak-bapak mungkin paham ya, begitu kita masuk ke YouTube, dunia digital sekarang langsung kan buat viewersnya tuh udah langsung yang banyak yang nonton Pak. Jadi ini saya senang sekali lah Pak, ini saya juga senang bisa disupport sama Pak Wakapolres sama Pak Dandim, karena kami ini juga di Departemen Sales Marketing Industri Pak, tidak akan bisa sukses kita tanpa support dari bapak-bapak semua. Karena ya mungkin nanti kita nggak langsung tapi lewat BAP Pak. Kenapa? Karena supaya kita semua nih bersinergi, ya nggak Pak? Jadi selalu saya sampaikan juga ke customer kita, tolong waktu pertama kali mau invest silakan berkoordinasi dengan tim kita, gitu Pak. Jangan jalan sendiri. Kadang-kadang kan mereka jalan sendiri gitu kan. Nah itu kita sekarang udah arahkan supaya mereka berkoordinasi dengan tim keamanan kita, security kita. Kenapa? Jadi dari awal tuh kita udah setting satu SOP yang jelas gitu Pak. Nextnya pasti akan lancar kan kalau dari awalnya udah jelas gitu. Saya pikir itu sih Mbak Nesya dari saya. Terima kasih banyak Pak Rudi, menarik sekali pembahasan kita siang hari ini dan juga begitu informatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup talk show hari ini,
Saya akan memberikan 3 kesempatan bagi para peserta webinar untuk memberikan pertanyaan terkait tema kita hari ini. Pertanyaan dapat melalui kolom question atau kolom komentar yang ada di layar webinar Bapak Ibu sekalian. Dengan Bapak Raden Bawono. Saya Raden Bawono dari PT Jababeka Infrastruktur JI mau bertanya, kalau pabrik di kawasan diganggu oleh ormas, bagaimana kita harus menyikapinya? Sebab kita sudah sosialisasi kepada ormas-ormas dimaksud, tetapi mereka masih saja mengganggu proyek maupun tenan kita. Terima kasih. Baik, saya izin untuk bisa menjawab pertanyaan Pak Raden Bawono. Bahwa sebenarnya Pak, segala aktivitas apapun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu seharusnya semua bisa berjalan Pak. Tapi kadang-kadang kepentingan ini suka berbenturan, suka bersinggungan. Nah, kalau sudah bersinggungan ini, itu kalau menimbulkan ketidaknyamanan salah satu pihak atau berbagai pihak, itu sebaiknya mungkin diawali dengan memang sebelum tadi Bapak sampaikan, sebelum masyarakat Bapak sudah melakukan sosialisasi dan sudah perencanaan. Dan memang menurut hemat kami sebenarnya kalau sudah bentuknya kawasan, seharusnya memang itu sudah kalau dalam kawasan itu seharusnya tidak terjadi bentrokan Pak ya, karena di kawasan itu kan yang tinggal kan hanya pengelola kawasan ya. Ini logika umumnya, tapi ternyata masih ada ormas-ormas yang mengatasnamakan ormas kemudian merasa kepentingannya bersinggungan atau terganggu oleh kawasan. Nah, ini mungkin harus diidentifikasi dulu permasalahannya seperti apa. Tapi kalau sudah masalah menghentikan kegiatan daripada kegiatan yang sudah diizinkan oleh pemerintah, seharusnya ini nggak boleh terjadi. Nah, mungkin kami sarankan pertama, identifikasi dulu ormasnya ini siapa dan berdiri atas nama siapa, ya. Terus kantornya di mana, harus identifikasi dulu yang jelas Pak. Orangnya atau organisasinya, kemudian kepentingannya apa, ini harus diperjelas dulu, ya. Kemudian diajak dulu komunikasi dulu, ya, diajak dulu permasalahannya apa, ya, dicari dulu akar permasalahan. Nah, kalau pihak perusahaan sudah bisa menyelesaikan, tidak mungkin itu selesai di situ. Tapi kalau nggak bisa menyelesaikan, mungkin diangkat di atas, yaitu pihak pengelola dulu Pak, dilibatkan. Pihak pengelola dulu dilibatkan, ya, kemudian kepala-kepala lingkungannya, ketua lingkungannya dibandingkan dulu permasalahannya apa. Kalau permasalahan teknis Pak, ya mungkin kendaraan lewat, mundar mandir, menimbulkan suara, mungkin bisa lah ya diatasi. Tapi kalau prinsip udah hal yang prinsip, misalnya masalah perizinan, ini saya rasa ini sudah harus pihak pengelola dulu yang mengidentifikasi kenapa kok ada perizinan, sudah izin keluar tapi kok sudah dianggapnya ini mengganggu. Nah, ini benar-benar harus jelas dulu. Nah, kemudian kalau memang sudah pihak pengelola kawasan dilibatkan, ya, kemudian juga untuk ketua lingkungan juga sudah diajak bicara, dan ternyata dari pihak Bapak tadi, Jababeka Industri tadi ya, infrastruktur ya, yang sudah melakukan kegiatan itu ternyata sudah izin lengkap, ya, seharusnya sudah bisa melakukan kegiatan tapi masih ada hambatan, boleh libatkan kami Pak. Yang kita harapkan memang tadi peran dari perusahaan juga bisa mengkomunikasikan dengan cepat, jangan sampai udah terjadi konflik yang cukup besar gitu kan. Kalau memang itu bisa diselesaikan di kawasan itu juga cukup bagus gitu. Tapi kalau memang itu konflik yang cukup besar, minimal kita sudah mengetahui dan mana. Saya dan Kapolres sudah komitmen siapa saja yang duluan itu yang nangani gitu. Misalnya polsek ini yang duluan, nah itu yang nangani gitu. Karena Koramil yang duluan itu yang nangani. Minimal kita akan membantu, mendukung apa yang dilakukan oleh Jababeka gitu ya terhadap kegiatan ormas yang mungkin sedikit banyak agak sedikit mau resahkan. Demikian. Terima kasih banyak Pak Dandim. Satu kayaknya ini yang masuk Pak, berarti Jababeka emang benar-benar aman dan nyaman nih Pak. Tetap berarti. Udah top berarti. Tapi jangan Pak, dipaksa. kita Kendalanya hanya ormas tadi aja mungkin Pak. kita apresiasi Pak, itu berarti Iya. ternyata TNI Polri itu sudah masuk ke digital information ya. Dengan aktifnya itu tadi www.tnipolrisinergi.com. Ya. Baik, kita akan mengakhiri acara webinar pada hari ini
Dan untuk investor yang berada di kawasan Jababeka maupun di luar kawasan Jababeka, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait informasi Jababeka, bisa langsung hubungi hotline 0812 830 90900. Dan juga untuk yang membutuhkan jasa pengamanan, bisa hubungi hotline kami di 021 2908 2583 atau kontak person dengan saya sendiri, Vanesha, di 0821 3588 8898. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari tadi bincang-bincang kita tadi, Bapak. Kami pada kesempatan ini sekaligus mengucapkan pertama terima kasih pada Jababeka yang sudah bekerja sama dengan kami dalam rangka menjaga keamanan ketertiban di Kantipmas, khususnya di kawasan Jababeka. Dan kami memberi keyakinan juga kepada para tenan dan juga para calon investor bahwa kami di sini siap untuk menjalin kerjasama dengan Jababeka dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan bagi para pelaku industri yang tinggal di kawasan Jababeka pada khususnya, dan juga kawasan-kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi pada umumnya. Jangan khawatir untuk berinvestasi di kawasan Jababeka, apalagi di Indonesia pada umumnya. Kami TNI Polri siap untuk mengamankan kegiatan industri dimanapun berada demi kejayaan dan kemaslahatan masyarakat. Terima kasih. Dari saya begini, Mas Rudi dan Mbak Nisa, bahwa situasi aman di Jababeka bukan jadi hanya kepentingan dari Jababeka saja, tetapi juga itu menjadi tugas kami. Kenapa? Salah satu tugas TNI itu pembinaan wilayah pertahanan, yaitu membentuk ruang, alat, dan kondisi. Nah, ruang itu wilayahnya, wilayah itu sudah bagus sekali gitu ya. Di Jababeka ini geografinya sudah bagus, dibentuk oleh Jababeka, memang disiapkan untuk bisnis, tapi juga untuk kepentingan kami ini sudah bagus. Kemudian alatnya, demografinya juga sudah bagus, termasuk kondisinya, bagaimana masyarakat juga sudah meningkatkan taraf ekonominya, dan situasi kondisi juga jadi jauh lebih aman. Sehingga apa yang dilakukan Jababeka juga membantu kami sebagai TNI. Sehingga kalau kita sudah dibantu, kita siap 1000% mungkin untuk mendukung Jababeka aman dan kondusif. Dan mudah-mudahan ini menjadi jaminan bagi para investor untuk berinvestasi di Jababeka. Demikian, Mbak Nisa. Nisa, saya saya lupa Pak Pengas tadi. Jadi kita menang dapat hak itu tuh property award tadi, Pak. Karena waktu kita presentasi kita menampilkan Mapolres sama Kapolres. Jadi salah satu plus poinnya dari penilaian mereka itu, cuma Jababeka nih kawasan industri yang punya Mapolres sama Mapolres. Ya itu karena itu kan langsung kita sebarkan kemana-mana, Pak. Nah, itu yang memberi keyakinan kepada jurinya. Juri ini kan mewakilkan investor kan, buat angkut ya, bayar tanda kutip ya. Wah, mereka lihat ini aman gitu loh. Jadi nanti itu yang jadi plus point kita seterusnya. Jadi mohon Pak, nanti kita bisa terus bersinergi. Ya. Terima kasih Pak. Kita akan mengakhiri acara ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Wakapolres dan juga Bapak Dandim dan Pak Rudi. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya, Bapak. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya pada saat membantu acara hari ini. Sampai jumpa di program talkshow Jababeka Industrial Talk berikutnya. Saya Vanesha pamit undur diri. Terima kasih.